Mungkin kejadian ini akan jadi suatu pengalaman buat saya ya. Jadi sebagai seorang pemula di dunia akuarium air laut terutama, ini akan sangat bermanfaat lagi buat saya juga, mungkin buat teman-teman semua ya. Halo teman-teman, selamat datang di DS Aquatic. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini teman-teman. Jadi satu subscribe dari teman-teman sangat bermanfaat dan berarti buat saya ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi rencana saya untuk tidak mengganti air seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya ternyata gagal teman-teman. Jadi mungkin kejadian ini akan jadi suatu pengalaman buat saya ya. Jadi sebagai seorang pemula di dunia akuarium air laut terutama, ini akan sangat bermanfaat lagi buat saya juga, mungkin buat teman-teman semua ya. Jadi teman-teman singkat aja ya. Jadi kemarin sebenarnya ada kejadian yang cukup membuat saya ini ya, apa ya istilahnya ya, kalau orang Jawa itu bilang getun ya. Getun itu apa ya istilahnya, menyesal lah. Jadi juga memang karena dari saya sendiri juga kurang begitu paham juga gimana akuarium air laut. Jadi ini teman-teman, jadi kejadiannya bahwa kemarin itu hari Rabu biasanya kan saya kasih makan ini ya, kasih makan koral-koral dengan Red Sea AB Plus. Ini hari Rabu kemarin ya kejadiannya. Jadi kemarin itu seperti biasa ya, jam sore, mungkin sekitar jam 6 sore lah, itu saya kasih makan seperti biasa. Saya kasih untuk 2 akuarium ini 2 mili ya teman-teman. Jadi ini kan kira-kira sekitar 50, nggak sampai 50 liter ya kalau di total ya dua-duanya ya. Itu saya beri Red Sea AB Plus 2 ml, dan seharusnya memang Red Sea untuk makan Red Sea AB Plus sendiri untuk kapasitas total volume 100 liter itu disarankan adalah 4 ml. Jadi saya rasa cukup ya, bahkan saya bisa bilang itu lebih ya teman-teman. Nah jadi kejadiannya itu setelah saya kasih makan koralnya, biasanya pakai direct feeding, pakai pipet, saya semprot kan biasa, jadi ke masing-masing koral semuanya. Jadi antara yang apa namanya akuarium kedua saya sama akuarium pertama saya. Cuman akuarium kedua saya kan lumayan banyak biotanya ya, jadi semua koral saya pindah ke sana, termasuk beberapa anemon juga saya pindah ke sana. Nah ini awal-awal sejam 2 jam lumayan teman-teman, lumayan apa namanya, ada masalah ya, tidak ada masalah apa-apa. Cuman setelah itu sekitar kira-kira 4 jam kemudian, mungkin sekitar jam 10-an malam lah teman. Jadi biasanya kan untuk lampu akuarium saya ini nyala sebentar itu kira-kira pukul 8 malam. Biasanya saya ngecek sebentar gitu kan. Cuman kemarin itu saya nggak terlalu ngeh ya. Jadi ternyata akuarium kedua saya yang sebelah sini itu ternyata kena bakterial bloom. Jadi bakterial bloom gitu teman-teman. Jadi itu kayak semacam bakterinya itu meledak ya. Jadi populasinya sangat banyak sekali sehingga akuarium itu seperti kayak kabut teman-teman. Cuman saya nggak sama sekali nggak
istilahnya nggak paham sekali kalau itu kena bakterial bloom kan teman-teman. Jadi saya biarin lah itu apa namanya, kira-kira jam 8 lah. Setelah tak biarin 2 jam, ternyata setelah jam 10 saya sangat kaget teman-teman. Nah, apa yang terjadi di akuarium kedua saya itu ikannya mati teman-teman. Oke, jadi ikan sinemo sirip kuning itu, atau kalau nggak salah itu namanya giropasir, itu mati teman. Loh, saya nggak habis pikir, kaget juga kan, buru-buru kan saya nyalain lampu, terus kemudian saya cek persatu-satu ada apa ini kan. Saya masih nggak ngeh karena akuarium yang kedua saya kan berkabut teman. Saya nggak ngeh kalau itu bakterial bloom atau apa gitu kan, saya nggak terlalu paham. Jadi saya pikir itu memang keruh karena airnya gitu. Dan ternyata apa yang terjadi, semua koral-koral yang ada di tank akuarium sebelah sini teman-teman itu menguncup semua teman-teman. Jadi semua termasuk karang kuku cabang itu semuanya masuk teman. Jadi nggak seperti sekarang kalau sekarang kan kayak apa namanya, tentakelnya itu kan dia keluar semua. Nah, itu kemarin itu pas kejadian itu semuanya teman, semua koral pokoknya masuk semua, kayak apa ya, kayak kena stres atau apa gitu loh. Jadi kayak saya pikir, saya juga masih nggak paham kan, kalau setelah melihat si giropasir itu mati, akhirnya saya kaget. Saya cek semua koral itu semuanya masuk semua teman-teman. Jadi yang karang kuku cabang, karang anemon, termasuk yang koral yang hijau itu juga poli matahari itu pucat. Kemudian yang ini teman-teman, ini juga pokoknya kayak mau mati gitu teman-teman. Jadi itu bikin saya kaget, saya bingung kan, duh ini kenapa ya, apa yang terjadi kayak gitu kan. Ini saya coba cari-cari, ternyata ada kemungkinan besar kena bakterial bloom gitu kan. Nah, saya juga nggak habis pikir karena dari siang sebelumnya kan, sebelum saya kasih makan itu semuanya sehat-sehat sekali teman. Saya juga nggak apa ya, nggak mikir kalau ini akibat dari pemberian Red Sea atau pakan koral yang berlebihan. Itu juga saya juga nggak mikir sampai ke sana, karena biasanya memang selama 2 minggu lebih ini saya kasih makan koral pakai Red Sea juga aman-aman saja teman. Cuman hari kemarin itu memang aneh, tidak seperti biasanya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa bayangkan, jadi semuanya koral itu nyaris kayak mati teman-teman. Jadi sekilas itu mati. Jadi semuanya masuk, semuanya termasuk giropasir saya lihat, aduh udah mati, udah nggak tertolong lagi. Soalnya saya telat kan, saya nggak sempat ngecek karena saya pikir juga aman-aman aja kan waktu itu. Oke, akhirnya apa yang saya lakukan, saya pindah semua koral ya teman-teman. Koral semuanya saya taruh ke tank sebelah kanan ini. Jadi untungnya saya punya tank cadangan ya teman, jadi semua koral saya bisa pindah ke sana. Kemudian saya cari-cari di internet, ternyata kalau memang bakterial bloom, salah satu caranya untuk membantu lah paling enggak untuk mengatasinya dengan menyalakan aerator teman. Jadi saya langsung pasang aerator di akuarium pertama saya dan akuarium kedua saya. Jadi semuanya biota saya pindahkan ke akuarium pertama. Jadi sementara yang sebelah akuarium kedua ini kosong sama sekali, langsung saya nyalain lagi aerator sampai mungkin kira-kira lumayan lama ya, sejam 2 jam itu. Terus saya cek juga yang koral yang sudah saya pindah di sini,
Nah, saya pindah di akuarium pertama dan sepertinya mereka sudah mulai pulih kan teman-teman, seperti teman-teman lihat. Nah, sebenarnya belum pulih 100% ya, udah mulai mekar lagi, nggak ada apa namanya, nggak kuncup semua, nggak masuk semua. Akhirnya sudah mulai pulih, termasuk anemonnya juga. Anemon kemarin yang 3 biji saya pasang di situ semuanya jadi mengkerut teman-teman, mengkerut sama sekali, kayak apa ya, kayak ketakutan atau stres gitu loh, boleh saya bilang gitu. Kan saya pindah semua dan syukurlah semuanya di sini sudah mulai recover lagi gitu. Jadi itu akhirnya besok paginya saya mulai coba pindah satu persatu kan karangnya, saya pindah balik lagi ke tempat sana. Setelah saya aerasi, saya kasih aerator selama semalam, akhirnya sudah mulai pulih teman-teman. Jadi semuanya sudah mulai mau mekar lagi, mau keluar lagi tentakelnya, cuman sebenarnya belum 100% ya. Kemudian ya saya bersyukurlah, cuman saya sangat menyesal sekali karena si ini ya, si gyropasirnya nggak selamat teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, jadi si gyropasir ini sebenarnya saya beli karena kemarin pas di toko di tukang jual ikan dia dibully terus kan, dibully terus gitu. Akhirnya saya beli dan saya bawa pulang, terus kemudian saya taruh tank pertama. Nah, tank pertama dibully juga sama si Nemo yang lama, Nemo yang si balong ini ya, Nemo merah ini kan, dia dibully. Terus minggu berikutnya saya pindah ke tank pertama gitu kan. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, di vlog sebelumnya, dia masih di sini teman. Jadi Nemo si gyropasir ini walaupun dibully tapi dia lincah sekali teman-teman, saya suka karena itu. Makanya saya juga kaget ketika kemarin itu tiba-tiba dia mati kan. Saya nggak sempet tahu, nggak sempet nyelamatin. Dan ya gimana lagi ya, saya cukup sedih juga sebenarnya. Kalau ada hewan yang mati itu saya jadi sedih juga. Apalagi ini juga sebenarnya si gyropasir ini dibully terus ya, jadi kayak teraniaya gitu, malah di sini malah mati malah. Jadi saya juga gimana gitu, ada rasa menyesal sedikit sih. Tapi ya gimana lagi lah, itu adalah bagian dari pengalaman yang harus saya alami ya teman. Jadi ini merupakan pengalaman berharga. Jadi akhirnya setelah saya ini ya teman, saya pindah ini, saya monitor lagi sampai sore, jadi udah lumayan mekar. Terus akhirnya dua tank ini teman-teman, akhirnya saya ganti air semua, bukan 100% ya, saya ganti kira-kira sekitar 4 liter atau 20%. Jadi masing-masing tank ini saya ganti 4 liter. Tank pertama saya ganti 4 liter, tank kedua saya ganti air sebanyak 4 liter. Oke. Jadi rencana saya untuk tidak akan mengganti air dalam waktu seminggu 2 minggu itu akhirnya gagal teman-teman. Jadi memang ini suatu kejadian yang tidak saya duga sama sekali, dan jadi pengalaman yang berharga buat saya sebagai seorang pemula ya. Jadi untuk selalu memantau keadaan tank dimanapun juga. Jadi apalagi kalau teman-teman udah merasa kalau ada yang aneh di tank, misalkan seperti kabut gitu ya teman-teman harus segera mengambil tindakan ya sebelum semuanya terlambat. Jadi karena akuarium saya ini yang kedua ini memang dari minggu kedua sudah saya kasih koral ya teman-teman. Jadi ketika minggu ketiga ya, jadi ini sebenarnya akuarium kedua saya ini sudah menginjak minggu keempat ya, hampir 1 bulan berarti. Sama seperti tank pertama saya, ketika dia
menginjak minggu keempat, maka si lumutnya menggila seperti di video saya sebelumnya. Itu lumutnya menggila, tapi tank kedua saya bukan lumut yang menggila. Lumutnya udah lumayan banyak sih, tapi bakterial bloomnya itu begitu kemarin habislah saya kasih makan, dan sebenarnya sudah seperti berkabut, cuman saya nggak begitu ngeh apakah sudah berkabut atau belum, ataukah pengaruh dari pemberian Red Sea itu juga, saya juga nggak begitu paham. Cuman yang pasti yang harus diingat buat teman-teman ya, ketika misalkan teman-teman mengalami bakterial bloom, jadi ketika tank teman-teman dalam masa cycle ya bakterial bloom, dengan tanpa ada biota sama sekali, cuman karang, di masa cycle sih untuk bakterial bloom mungkin bisa sedikit diabaikan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa kasih aerator untuk mengurangi ini. Tapi ketika teman-teman sudah mempunyai akuarium dan kemudian ada biotanya juga, terus kemudian koral, terus apalagi terutama ikan ya teman-teman, dan ketika terjadi bakterial bloom, teman-teman harus segera mengambil tindakan cepat ya teman-teman. Jadi tindakan cepat itu yang menurut saya bekerja yaitu dengan pemberian suplai oksigen. Karena kenapa? Ketika misalkan terjadi bakterial bloom, jadi otomatis oksigen yang ada di dalam akuarium itu sebagian besar atau hampir semua akan dikonsumsi oleh bakteri ya teman-teman. Jadi saling berebutan oksigen. Jadi kayak biota seperti ikan dan koral itu otomatis akan kewalahan, dan akibatnya ketika hal ini terjadi dan teman-teman tidak mengambil tindakan secara cepat, maka resikonya adalah kematian biota dari teman-teman. Jadi apakah itu koral, apakah itu ikan gitu kan jadinya sayang sekali ya teman-teman. Jadi itu adalah suatu pelajaran berharga ya buat saya juga, terutama juga mungkin buat teman-teman nanti ketika misalkan menghadapi kejadian yang sama ya. Jadi kemudian hal yang penting menurut saya setelah kejadian ini adalah teman-teman harus mempunyai aerator ya teman-teman. Apakah itu nanti akan teman-teman pakai di dalam akuarium atau sebagai cadangan atau persiapan aja teman. Jadi aerator ini saya rasa salah satu alat bukan pendukung sih, cuman ada alat yang sangat bermanfaat ketika terjadi misalkan ya bakterial bloom. Jadi kita bisa membantu menyuplai oksigen dengan aerator. Jadi dengan riakan-riakannya yang gelembung pecah di permukaan itu akan menambah pertukaran oksigen di udara dan di air. Jadi kemungkinan besar fauna biota teman-teman di akuarium itu bisa tertolong. Jadi selalu siapkan aerator ya teman-teman. Dan selain itu juga ketika misalkan lampu mati, nah aerator ini sangat penting ketika lampu mati, karena ketika lampu mati pastinya suplai oksigen di akuarium itu akan selalu berkurang karena tidak ada pergerakan air di dalamnya, oksigen berkurang dan kemungkinan juga akan menyebabkan kematian juga di biota teman-teman. Jadi aerator ini saya rasa salah satu alat pendukung dari akuarium yang penting ya teman-teman, sangat penting. Dan juga mungkin saya akan pertimbangkan untuk untuk memasang skimmer juga, cuman saya belum tahu nanti akan pakai skimmer apa karena memang akuarium ukurannya terlalu kecil gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja cerita yang ini ya, cukup lama ya, mungkin seperti curhat ya jadinya.
curhat jadi seorang pemula akuarium air laut ya teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, jadi sebuah pelajaran yang berharga ya buat saya, dan mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga menekuni dunia akuarium ya, dunia akuarium air laut khususnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika bakterial bloom terjadi, atau paling gampang ketika akuarium teman-teman keruh seperti air susu kayak gitu ya, berkabut, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cepat adalah menyalakan aerator di akuarium tersebut, jadi supaya suplai oksigen tetap terjaga dan kemungkinan besar biota teman-teman yang ada di akuarium bisa tertolong juga. Dan yang pasti selalu siapkan aerator ya teman-teman. Jadi apakah itu nanti AC, dan saya juga kepikiran untuk membeli ini ya teman-teman, aerator DC yang bisa dipakai dengan power bank, atau mungkin power bank ya, jadi bisa menolong ketika lampu mati. Oke teman-teman, jadi itu aja teman-teman. Jadi semoga video curhatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan terlalu panjang, teman-teman bisa skip nanti. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di vlog berikutnya.